Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai' wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai'in wa hum yatlunal kitab. Kadzalika qala alladzina la ya'lamuna misla qaulihim Fallahu yahkumu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun wa man azlamu mimman mana masajidallahi ay yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum ay yadkhuluha illa khaifin lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun azim walillahil masyriqu wal maghribu fa aynama tuwallu fasamma wajhullah innallaha wasi'un alim wa qalu ittakhadallahu walada subhanahu bal lahu ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun badi'us samawati wal ard wa idza qada amra fa innama yaqulu lahu kun fayakun wa qala alladzina la ya'lamuna laula yukallimuna Allahu aw ta'tina ayah kadzalika qala alladzina min qablihim misla qaulihim tashabahat qulubuhum qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun Inna arsalnaka bil haqqi basyarim wa nazira wa la tus'alu an ashabil jahim. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku semuanya yang dirahmati Allah, marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat serta karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kesempatan nikmat ibadah di bulan Ramadan ini. Kemudian sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah kita yang insya Allah selalu kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku semuanya yang dirahmati Allah, pada sore hari ini Miss ini berdiri di sini untuk mengajak kalian berkenalan untuk dengan beberapa sahabat Rasulullah Muhammad SAW dan beberapa ilmuwan atau tokoh dari Islam yang memiliki peran penting dalam dunia Islam. Ya, kalian pasti tahu Rasulullah Muhammad memiliki banyak sekali sahabat yang luar biasa. Tapi, apakah kalian tahu ada beberapa sahabat Rasul yang menguasai berbagai macam bahasa sehingga bisa memperluas dan juga membantu Rasulullah dalam berdakwah tentang Islam itu sendiri. Seperti yang kita tahu bahwa Rasulullah Muhammad SAW diberikan anugerah tidak dapat membaca ataupun menulis, sehingga Rasulullah membutuhkan beberapa sahabat ini untuk dapat mensyiarkan Islam menjadi lebih luas lagi, tidak hanya di daerah Jazirah Arab tetapi ke beberapa benua yang lain. Nah, mari anak-anakku sekarang kita berkenalan dengan satu orang sahabat Rasul yang beliau bertugas sebagai penterjemah dan juga sekretaris Rasulullah pada zaman itu. Tahukah anak-anak siapakah beliau? Ya, namanya adalah Zaid bin Sabit. Mengapa beliau diangkat menjadi sekretaris dan sekaligus penerjemah dari Rasulullah? Karena beliau ini memiliki kepandaian yang luar biasa, terutama di bidang bahasa. Nah, beliau ini diberi kepercayaan untuk membukukan Al-Quran dari masa Nabi Muhammad hingga masa kepemimpinan Umar.
Nah, sahabat Rasulullah yang kedua yang diutus sebagai diplomat adalah Mus'ab bin Umair. Beliau diutus ke sebuah negara yang kemudian dinamakan Madinah ketika Nabi Muhammad terusir dari negerinya sendiri. Kemudian bersama-sama para sahabatnya ini, Rasulullah Muhammad menyebarkan ajaran agama Islam untuk memperluas wilayah kekuasaan Islam. Kemudian tokoh Islam berikutnya yang memiliki peran penting dalam dunia Islam adalah Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel. Beliau ini sejak dini sudah dididik militer dan juga dididik ilmu pengetahuan yang lain. Beliau ini disiapkan memang untuk menjadi seorang pemimpin sejak kecil. Kemampuan militernya ini juga didukung oleh kemampuan bahasanya yang luar biasa. Beliau memiliki beberapa kemampuan dalam berbahasa. Kemampuannya ini ia gunakan untuk mencari ilmu pengetahuan, mencari strategi ilmu perang, dan juga untuk berkomunikasi dengan tentaranya yang berasal dari berbagai negara. Nah, anak-anakku semuanya, dari beberapa kisah yang tadi di sini sampaikan, beberapa sahabat Rasul dan juga tokoh penting dalam Islam, kita bisa menyimpulkan bahwa mempelajari agama dengan melalui bahasa itu sangatlah penting. Bahasa selain bisa untuk menyebarkan dakwah Islam ke seluruh dunia, kita juga dapat mempelajari dan juga berdiplomasi untuk berdiskusi dan melakukan kolaborasi sehingga kita dapat berpikir cerdas dan kritis. Lalu, apakah dalam agama Islam kita dianjurkan untuk memiliki kemampuan berbahasa? Ya, tentu saja. Dalam Al-Quran disebutkan di surat pertama yang turun kepada Nabi Rasulullah Muhammad, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 hingga 5, tentang bagaimana kita diminta untuk membaca. Nah, membaca ini tidak hanya membaca tulisan tetapi juga membaca komunikasi. Selain untuk belajar, kita juga harus membagikan ilmu pengetahuan yang kita miliki kepada orang lain atau untuk mensiarkan agama. Kemudian ada yang surat kedua dalam Al-Quran, yaitu surat Ar-Rahman ayat 1 hingga 2 yang berisi tentang penciptaan manusia. Surat yang ketiga adalah surat Al-Baqarah ayat 31 yang berisi atau bertema tentang penamaan benda-benda. Nah, anak-anakku semuanya, sebagai seorang siswa, kita harus belajar dan kita diwajibkan untuk menuntut ilmu sampai ke negeri seberang. Bagaimanakah kita untuk menuntut ilmu ke negeri seberang ketika kita tidak memiliki kemampuan berbahasa yang luas? Maka kita diminta untuk mempelajari berbagai macam bahasa untuk memperluas ilmu pengetahuan kita dan menyebarkan ilmu-ilmu yang kita miliki. Demikian yang dapat Miss Yuni sampaikan anakku semuanya di kesempatan sore hari ini. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.